Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada hari ini akan saya jelaskan bagaimana membuat form dalam Microsoft Access. Karena ini masih database satu dasar, jadi akan saya sampaikan secara sederhana kayak apa membuat report, bukan form, salah. Kemarin kita sudah belajar bagaimana mengolah tabel, bagaimana properti dalam tabel, bagaimana lookup pijat. Masihkah kalian ingat? Kalau lupa tidak masalah, silahkan tonton YouTube saya. Kemudian di sini ada query. Apa itu query? Nanti ya. Kemarin langsung to the point pakai form ya. Nah, sekarang kita menggunakan report. Report ini sesuatu yang dilaporkan yang jadi bahan dasar untuk mencetak yang ada di Microsoft Access. Nanti ke depannya bikin aplikasi surat menyurat. Tinggal input datanya untuk siapa, tujuan kemana, ya kan? Dialamatkan ke siapa, tinggal cetak komen button langsung muncul suratnya tanpa mendesain ulang. Nah, itu tanpa mendesain ulang karena apa? Kita desain dulu format baku suratnya dengan menggunakan report. Di sini aku desain sebuah mulai dari produk, kita bikin report. Report bisa kayak gini, klik produk di sini, klik di sini ya. Klik, langsung muncul seperti ini, Pak Le. Nah, data produk tinggal kita simpan di sini. Informasi lengkap, informasi seluruh produk, produk, baru kita OK. Nah, ketika di view, jadilah seperti ini. Ini yang di print bosku. Nah, yang di print itu ini. Kalau form tidak bisa di print. Nah, ini printnya jadi PDF coy. Kalau aku setting ke PDF kan. Nah, pakai aplikasi ini. Seolah-olah kan. Muncul kada? Ini karena lagi ngerekam, loadingnya agak lemot nih. Nah, jadilah seperti ini, terpotong-potong kan? Nah, karena dia terpotong-potong, wajib kita desain reportnya itu. Ketika di print nanti dicetak. Kayak mana mendesainnya? Masuk view, masuk desain view, ya kan? Pastikan nih desainnya sesuaikan dengan ukuran, ya kan? Caranya kayak apa? Ada format, ada page setup, ya kan? Pilih landscape, ukurannya. Jadi ketika di preview, kembali ke desain, jadinya landscape. Masuk ke seluruh kriteria. Coba kita lihat print preview di sini. Masukkah kada semuanya? Masuk semua ya, kurang geser ke sini ya. Dikit aja kurang geser. Nah, ini nanti ke sini, close, masuk lagi ke desain view, atau daripada bolak-balik kayak gini ya, klik kanan, pilih di sini desain view. Nah, ininya yang kita tarik, ngebloknya kayak gini. Turunkan dulu ini tarik ke atas gini kan, dapat ini dua, baru kamu, baru kita tarik kayak gini. Susah nih, pakai perasaan. Nah, dia otomatis. Jadi ketika di view, jadilah seperti ini. Ketika di print preview, nah, lebih besar daripada kelebaran. Oh, masih kelebaran. Nah, seperti ini. Coba. Tuh, masih tersisa yang ini ya. Jadi kayak apa ini kita hapus. Kita nggak pakai. Close print preview. Klik. Masuk desain view. Ini masih kelebaran. Kita kecilin. Tuh. Kita kecilin di sini. Kita paskan. Terus ini kita tarik. Nah. Baru kita view. Jadilah seperti ini. Jadi ketika di preview. Tuh. Begitu ceritanya. Jangan lupa di sininya. Yang ini kembali ke close lagi, masuk ke desain view, klik kanan aja desain view, ini data produk di sini. Nah, laporan data produk, seperti itu ceritanya. Nanti kamu bisa baca yang di modul itu ya, cuman aku jelaskan versi secepatnya. Karena ada cara yang lebih cepat menjelaskan, maka gunakan cara itu. Selanjutnya, membuat report yang tadi menggunakan report design, ya kan? Kalau report design kita klik, nah ini kita mau tidak mau manual bikinnya. Kita bikinnya manual. Ini nggak aku pakai, close saja, ya kan? Karena sudah jelaskan di modul itu. Ada lagi create menggunakan blank report. Nah, tapi yang kita pakai yang widget ini kayak form, to the point aja, biar kamu enak mikir. Report widget pilih apa? Mau bikin report dari tabel apa? Tabel produk Pak. Tabel karyawan Pak Le. Nah, tabel karyawan. Kita masukkan semua datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ini nggak usah gin, jenis-jenis ini ya, sampai foto ini aja ya. Next, nih, apakah pengen diurutkan di grup berdasarkan nama? Nggak usah. Atau berdasarkan gaji pokok, yang gaji pokoknya diurutkan. Atau kayak gini, nanti kita lihat, kita coba satu-satu ya. Next, kita urutkan berdasarkan nick, baru kita next kan, kita pilih landscape aja. Ada kolumner, ada tabular. Tahu fungsinya kolumner tabular? Nggak tahu. Ya sudah, yang tabular dulu ya. Next. Ini namanya lab karyawan tabular. Ketika ku preview, jadilah seperti ini Pale. Nah, ya kan? Kayak gini Pale. Lanjut. Kalau yang kolumner atau yang pakai tabular yang per gaji, karyawan sudah ada belum tadi? Sudah ya? Coba buka laporan karyawannya. Ada fotonya harusnya ya? Nah, harusnya tadi, kalau nggak mau pakai foto, suara apa itu? Nah, ini kita cut, kita nggak usah pakai foto aja dulu, karena ini dalam tahap mencoba, cobalah mengerti. Kita ketengahkan rata kanan, kita tebalin, kita habangin, ya kan? Tanggal lahir sama laki kurang kesini kan. Wah, undo. Geser dulu ke sini. Sebentar. Aku gesernya pakai ini aja, Gin. Pakai panah di keyboard. Nah, ini kesini kan. Nah, jadi ketika ketika di view, klik kanan, report view ya. Jadilah seperti ini. Kalau mau berdempet, kembali lagi ke design view, ini ya kamu naikkan tag footernya. Jadi ketika di view, klik kanan, jadilah seperti ini. Paham maksudku? Kalau nggak paham, nggak apa-apa. 10 atau 15 tahun lagi kamu paham, nggak masalah. Nah, sekarang ku coba lagi menggunakan report versi lain. Ini ku close dulu tabel karyawan. Create report widget, ya kan? Tabel karyawan tadi, masukkan tuh 2, 3, 4, 5 foto kada usah. Next, kita urutkan berdasarkan gajinya. Yang tadi ya, berdasarkan jenis kelaminnya juga bisa. Nggak usah gaji dulu. Gaji, urutkan berdasarkan nick, ya kan? Ini ada fasilitas Sumeri nih. Nih, jumlah laki-lakinya ada berapa? Klik centang di sini, kita okekan. Next. Nah, blok ada ukurannya nih, mau rapi kah, mau gini kah, ini cuma desain tampilannya ya. Pilih yang outline aja sudah. Next, biar kamu paham sedikit. Landscape. Ini tadi lab karyawan tabular 2. Coba kita preview. Nah, kayak apa jadinya? Maksudnya seperti ini. Nih. Yang gaji pokoknya 180 satu orang, ya kan? Totalnya ada 1 orang, ya kan? Yang gaji pokoknya berapa di sini? Mana yang lebih dari 1? Nah, ini ada 2 kan? Yang gajinya 250.000, totalnya 2 orang, ya kan? Ada 2 namanya. Jadi diurutkan berdasarkan gaji pokok yang segini. Paham? Sudah, tidak penting lagi, kita close. Dan report ini, kalau yang bentuknya karyawan yang kolumner, create, ini biasanya bikin ID card karyawan. Report widget lagi ya. Kita tabel karyawan, nick, nama, habis itu tanggal lahir, ya kan? Habis itu jenis kelamin, nggak usah. Pakai aja dulu semuanya biar kamu nggak pusing. Nah, next, ya kan? Next kan aja, kita urutkan berdasarkan nick, next. Kita pilih yang kolumner. Kita coba ya, pilihnya potret aja, yang potret. Baru kita next, ini detail karyawan. Jadi ketika difinishkan, ini informasi detail karyawan, datanya kayak gini. Itu maksudnya kolumner. Sama kayak form yang tadi kolumner, yang master kolumner, kayak gini ya. Yang detail, tabular kayak gini. Paham maksudnya? Kalau nggak paham, nggak apa-apa. Yang penting kita tuntas, aku ngajar. Karena ini sampai database 3. Nah, ini data karyawan.
Dan ketika report ini sudah selesai, sebenarnya ini kamu buat sebagus mungkin sebenarnya. Ini ku close dulu ya, aku bikin lagi ID card. Datanya cuma satu, tapi jadinya banyak kayak gini ya. Karena permainan kita. Create, report widget, masukkan. Kita bikin tabel. 1, 2, habis itu foto biasanya. Nggak ada jabatan di sini ya? Harusnya ada jabatan. Nah, next, urutkan berdasarkan next, ya kan, next. Kita pilih kolumner. Kalau justified itu mengisi seluruh ini. Memfokuskan si ini terpenuhin. Justified. Mau coba? Coba sendiri, sampai aku. Kolumner, ini ID, karyawan. Finish. Nah, kalau ID karyawan tuh kan harusnya kayak gini. Tapi ini kita desain bagus-bagus, Pale. Kita desain, klik kanan, desain view, ya kan? Ini kita desain. Misalnya ID karyawan kita desain ukurannya bikin ID card kayak gini. Nanti kertasnya kita desain ukuran kertasnya, pack setup, ya kan? Pack setup ukuran kertasnya apa di sini? Letter atau A4 atau ID card, ya kan? Di mana ID card di sini ya? Berapa ID card tuh? A8 kah berapa? Nggak tahu kamu? Rasanya A8. Nanti kamu cari info sendiri deh di Gramedia. ID card tuh berapa ukurannya? Dia kalau A8 kecil. Nah, kayak gini nah. Jadi di print tuh kecil kisahnya. Masuk desain view. ID karyawan kita buat kayak gini, nick, ya kan? Biasanya kayak di KTM atau kartu identitas, biasanya fotonya di atas. Nah, sebentar. Terus nggak pakai ini, nggak pakai yang footernya ini. Ini ada footer ya, nanti dijelaskan di buku itu. Jadi kamu sambil lihat di buku ya. Di sini ID karyawan, fotonya Ganalin. Nah, ya kan? Sebenarnya kalau ada fotonya keren nih. Nah, backgroundnya terserah kamu. Mau pakai background sendiri kah? Background, mana cari background di sini? Ada nggak background di sini? Insert image. Ada ya? Browse, masukkan gambar apa di sini? Gambaran amparan tatak. Tahu kamu amparan tatak? Cari di pasar Ramadan. Jelek, nggak usah dah. Nggak usah. Nggak hilang, ini aku undo aja undo. Undo, ya kan? Daripada capek ngedit. Nah, ini nama sama nick kadang-kadang kalau bikin ID card nggak pakai ini, delete, ya kan? Delete namanya, delete nicknya. Jadi nama sama nick kayak gini biasanya. Nah, pokoknya desain kayak orang-orang tuh. Nah ini kemampuan kita desain di sini. Mau desainnya kayak apa? Yang penting informasinya kayak gini. Pernah kamu bikin mail merger di Word? Ya kayak gini juga. Permainan aja. Nah ini kurang ke tengah namanya ya, ketengahkan. Nang kayak apa ke tengah di sini? Kada mau, ya sudah desain dulu. Klik desain view, terus ikam ketengahkan. Mana di sini? Klik dulu ini ya. Baru format, baru ketengahkan. Tebalin, ya kan? Nih, ketengahkan juga, ya kan? Nggak sama tengahnya, samakan dengan ini aja. Klik kanan, size to width, ya kan? Tuh, sama-sama lebar. Terus, size align to grid. Mana align to grid? Klik, nah biar ngepas, ya kan? Gitu kisahnya. Nah, ini kisahnya kayak gini. Biasanya kasih garis bawah. Nggak masalah. Baru klik kanan. View. Nah, seperti ini ceritanya. Paham maksudku? Dan ini nanti ada rumusnya supaya muncul satu aja. Tapi belum kuajarkan sekarang. Biar kamu nggak pecah. Karena kita main di Visual Basic kayak kemarin lagi. Ya Allah, nanti aja. Ya kan? Close. Lalu bagaimana menghubungkan form dengan report? Ketika form karyawan ini sudah kamu bangun dalam kondisi design view, lanjut. Cara melingkarnya adalah seperti ini.
Ntar kita kasih foto dulu ya, lupa gua. Manage attachment, masukkan siapakah yang paling gagah di kelas ini? Estimun. Nah, jangan lupa di save, ya kan? Lanjut lagi, masukkan lagi. Siapakah yang paling gagah? Foto biniku aja ya. Biniku ini. Nah, sekarang kayak apa kita bikin ininya, memunculkannya ya? Masuk desain view. Di sini ada apa namanya? Button. Klik di sini. Report operasi. Ini nanti apa, mau langsung ngirim ke email report, atau mau open report, atau preview report, atau ngeprint. Kita pakai yang preview. Baru kita next, baru kita pilih ID karyawan, next. Baru kita mau tulis kayak gini, cetak ID. Cetak ID, ya kan? Baru kita next, ganti kah CMD cetak ID. Kalau nggak diganti nggak masalah, ya kan? Yang penting tahu maksudnya apa. Terus ini mau lebarnya samakan, klik kanan, size, samakan tingginya, tuh tales. Nah, kayak gini dia. Jadi sama tingginya. Nah, baru ketika kita view, cetak ID, tag, nggak muncul ya? Nah, jadi sudah. Kelebaran coy. Ya. Nah, coba Bang, ini ada yang salah ini tadi nih. Image-nya harus kita buang dulu nih. Ada image-nya masalahnya. Kayak apa caranya? Klik kanan di sini. Ada properti, ada image enggak di sini, picture. Picture-nya sudah nggak ada coy. Tadi delete. Kalau masih ada ini memprihatinkan nih. Enggak, kurang besar aja. Ya sudahlah, biar aja ini kita masuk desain view. Untuk sementara dalam langkah pembelajaran ukurannya enggak usah A8, kita ganti A4 aja, ya kan? Yang standar-standar aja sudah. Nah, pakai yang standar aja dulu. Yang penting dalam rangka pembelajaran. Klik kanan, report view, jadilah seperti ini. Coba ini ku close. Oh, ya kan? Ini contohnya. Tapi pengen munculkan satu aja, nanti ada rumus PB-nya. Nah, terus kalau cetak semua data karyawan seperti ini. Nah, sampai di sini dulu ada yang tanyakan? Nggak ada? Ya sudah, kamu coba setiap ini lengkapi reportnya. 17